Tapis merupakan salah satu status lambang jejak sejarah kebanggaan masyarakat Lampung. Kain berbenang emas ini merupakan salah satu kerajinan yang ditekuni sebagian besar ibu rumah tangga. Kain tapis awalnya merupakan pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung atau selendang yang ditenun dengan berbagai motif. Namun kini mulai dibentuk dengan berbagai model seperti tas, baju, jilbab, dan lain sebagainya. Tapis dalam beragam model dan bentuk tersebut banyak digunakan dalam adat Lampung, sehingga banyak digunakan oleh orang tua pada kesempatan tertentu. Jarang kaum muda menggunakannya, karena kain tapis berat karena ditenun dengan benang emas. Namun seiring perkembangan zaman, kain tapis menjelma menjadi tren fashion modern di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu perajin yang berkreasi dengan kain tapis adalah Sri Mumpuni. Digelutinya sejak tahun 2018 lalu. Usaha yang ditekuninya dengan melakukan inovasi kain tapis dalam bentuk kaos berornamen tapis, berlokasi di Kelurahan Ganjar Asi, Metro Barat, Kota Metro. Pada tahun 2018, Sri Mumpuni awalnya memodifikasi dan merancang kaos yang diaplikasikan tapis Lampung hanya untuk seragam pelatih dan anggota sanggar tari. Namun kaos tersebut diminati warga dan akhirnya diproduksi untuk kalangan umum. Jadi pada awalnya usaha ini secara tidak sengaja mantu saya, Mas Ilham, itu tugas di SMA Kalianda, di SMA Kebangsaan. Nah, beliau punya sanggar tari di sekolah tersebut, mau membuat seragam latihan. Nah, ternyata setelah seragam itu jadi, banyak diminati, terutama anak-anak SMA Kebangsaan dulu. Kemudian begitu ditayangkan di Mensos, di IG SMA Kebangsaan, ternyata banyak sekolah-sekolah yang punya sanggar tari berminat. Awal mulanya itu, Bu. Ya, habis itu ngobrol dengan saya, gimana mah kalau ini? Ya udah bagus. Itu kita kan mengangkat kearifan budaya Lampung juga tentang kain tenun tapis. Bagus. Kalau bisa coba berkembang lagi, saya bilang gitu. Waktu itu mungkin dari saya sendiri, saya pengen bikin tunik saya karena saya banyak keluar juga berhadapan dengan masyarakat, di mana saya juga membawa seni budaya Lampung juga. Jadi saya memberanikan diri mencoba memakai produk-produk kita sendiri. Dan ternyata juga orang yang melihat banyak yang tertarik juga, Bu, awal mulanya gitu. Awal berkembang memang di Kalianda dulu, terus berkembangnya juga ke Metro, Bu. Ya, ke Metro terutama anak-anak yang bergabung ke sanggar tari kami kan ini banyak terdiri dari ada SMK, ada SMA Negeri 1, 2, 3 dan lain sebagainya, ada anak SMP. Akhirnya nular satu-satu, akhirnya banyak yang pesan. Akhirnya menyemangati kami untuk lebih giat lagi untuk berkreasi tentunya.
Awalnya Sri Mumpuni dan Ilham hanya memproduksi kain berornamen kain tapis. Namun dalam perkembangannya, Rumah Kain Tapis Lampung mulai membuat kemeja, blazer, dan outer sebagai pelengkap pakaian wanita berornamen kain tapis. Konsumen juga dapat memesan berbagai model dengan ornamen kain tapis dan berbagai motif. Rumah Kaos Kain Tapis Lampung juga memasok kain tapisnya dari para perajin kain tapis Lampung yang dipesan khusus. Konsumen dapat memesan sendiri modelnya dan ditempelkan pada pakaian. Rumah Kaos Tapis Lampung juga memasok kain tapisnya dari para pengrajin di Bandar Lampung. Kain tapis dipesan dalam bentuk selendang maupun dipesan khusus yang akan dikreasikan pada pakaian. Ragam motif yang biasa digunakan pada rumah tapis yang disukai konsumen adalah tajuk, ketip, catur, dan bintang. Sementara harga beragam, tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Kita ada 6 varian tapis yang biasa kita pakai ya. Yang pertama itu ada catur. Nah, catur seperti ini. Lalu ada ketik. Seperti ini bentuknya. Lalu ada tajuk berayun. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu ada sasap ketik. Sasap ketik yang tengahnya dia lebih lebih rapat dia tengahnya. Lalu ada catur bintang. Catur bintang di pinggirnya catur seperti yang pertama tadi, tengahnya ada bintang gitu. Lalu yang terakhir ada bakul bintang. Kita nyebutnya bakul bintang gitu. Jadi semua itu bisa kita aplikasikan ke dalam kaos, bisa kemeja bisa, baju koko bisa, outer pun bisa, gitu. Blazer ataupun kimono. Gitu. Kemungkinan ya, kalau misalnya kecil-kecil seperti tajuk, lalu ada catur, ini biasanya untuk tangan, Bu. Untuk tangan melingkar ataupun dia lurus ke bawah untuk yang tangan panjang, gitu. Kalau untuk tapis-tapis yang besar seperti bakul bintang, lalu ada sasap ketik, ada catur bintang, ini biasanya kita taruh di dada, gitu. Kalau pelanggan itu bisa milih motif kan? Bisa, Bu, di sini. Bisa milih motif, bisa milih desainnya seperti apa yang dimau oleh pelanggan, kita bisa menyanggupi, gitu. Yang biasanya pelanggan itu paling disukai pelanggan motif yang mana? Yang biasanya digunakan catur dan sasap ketik. Sasap ketik itu biasa digunakan banyak yang suka gitu loh. Lebih simple, Bu, sebenarnya. Karena tidak terlalu rame, tetap kelihatan nuansa tapisnya gitu. Untuk memproduksi kain tapis Lampung dibutuhkan bahan kaos jenis katun yang biasa dipakai para pedagang distro. Membuat kaos tapis, pengrajin memotong kain tapis sesuai kebutuhan bila ingin diaplikasikan pada kemeja atau gaun. Tapis yang bersulamkan benang emas membuat perajin harus hati-hati saat memotong agar benang emas tidak rusak.
terutama untuk anak-anak muda yang sudah melihat tenun kain lapis kan banyak corak ya Bu ya. Mungkin lebih inovasi lagi, dia akan menciptakan motif-motif yang lain yang lebih bagus lagi. Mungkin tidak hanya dari benang emas, mungkin ada yang warnanya pun sudah beda ya Bu ya. Ada yang warna emas, ada yang warna silver dan lain sebagainya. Karena ini awalnya kan kami memang dari kocek sendiri Bu, belum ada bantuan dari UKM mana, belum ada. Ya kami tidak terlalu terasa Bu, biasa aja, kita jalanin biasa aja. Apa yang ada misalnya belum ada pesanan kami nggak bikin Bu, kalau ada pesanan kami semangat, kalau ada duit masuk ya kita kembangkan lagi, seperti itu. Sepertinya sih optimis pasti itu harus ya Bu, dan memang kenyataannya pandemi seperti ini pun masih banyak yang pesan itu loh Bu, yang bikin kami semangat. Biasanya dengan situasi seperti ini, perekonomian terganggu dan lain sebagainya, ternyata animo masyarakat terutama yang berminat ke hasil karya kami banyak kok Bu. Ini nyatanya masih jalan, banyak pesanan juga. Kalau ke pemerintah daerah yang Perindako belum, tapi kalau untuk dinas pariwisata kami menawarkan memang Bu, nih kami punya ini, kita mau ke luar daerah, oke, mereka langsung pesen sekian puluhan biji. Kemudian contohnya Bu, waktu kami Apeksi di Tarakan Kalimantan 2 tahun yang lalu, kami sudah pakai kaos produksi ini tanpa ada logo apa, kami cuma menampilkan tapisnya aja Bu, itu sudah orang tahu itu dari Lampung, seperti itu. Kalau saya lihat menghargai, contohnya keluarga saya tinggal di Jawa Bu, mereka tertarik Bu, sering saya kirimin, bahkan banyak yang pesen juga. Dan contohnya waktu di Tarakan yang di ujung sana ya Bu ya, waktu di Keranasda buka pameran, ternyata banyak peminat, saya ngeliat laris Bu mereka Bu. Ya kebetulan di Metro ini banyak pekerja-pekerja yang di Taiwan. Kemudian ada juga beberapa sekolah seperti Ahmad Dahlan waktu itu pertukaran pelajar di Jepang Bu. Mereka pakai bawa ini Bu, hasil karya kami juga, warna merah dibawa ke sana. Bahkan orang Jepangnya juga dikasih souvenir dari kami. Sejak 1 tahun terakhir, Rumah Kain Tapis Lampung membuka peluang usaha bagi warga setempat. Imam adalah salah seorang warga yang diberdayakan meski dengan menggunakan mesin jahit bekas almarhumah ibunya. Namun Imam dapat memproduksi pakaian berornamen kain tapis yang sangat menarik dan elegan. Ibu itu kalau ada ide gitu, dia selalu konfirmasi ke saya gitu. Mas tolong bisa nggak buat kayak gini. Dia selalu bikin selalu punya informasi baru untuk kita buat model baru gitu. Terus Mas bisa menangkap itu ya? Iya, alhamdulillah apa yang selalu ibu kasih itu kita bisa ngerjain gitu, kita bisa. Yang penting ada contoh, kita bisa bikin. Iya, kita saling mengarahkan gitu. Apa yang bisa diarahin kita arahin gitu, biar bisa jadi hasil yang puas gitu. Ya kalau untuk tapis ini dia agak sulit sih memang, karena dia di situ ada benang kayak benang emasnya itu ya. Dia kadang suka ada yang nyangkut gitu. Tapi kita di sini selalu hati-hati untuk ngerjain kaos tapis ini. Di pas masang di kaosnya Bu, ya kalau masang di kaosnya itu karena ini kan bahannya bahan kain gitu ya, sedangkan kalau kaos itu dia agak ngaret gitu kan, jadi di situ kita harus bisa ngimbangin gitu. Kalau kita nggak bisa ngimbangin, otomatis dia nanti akan ngerut, akan kencang yang atasnya apa yang bawah gitu. Enjoy di sini enak karena udah kayak udah kayak saudara sendiri gitu, jadi enak banget. Enjoy. Ya hobi saya dari udah lama sih kebetulan saya jahit ini, jadi ya saya menikmati.
Rumah Tapis juga memproduksi berbagai produk pakaian dengan motif dan ornamen kain tapis yang dikreasikan sehingga tetap menarik dan banyak disukai konsumen, bukan hanya dari Lampung, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Ide membuat kain tapis dengan beragam model ini membuat Dinas Pendidikan Kota Metro tertarik untuk menjadikan tema dalam film pendek dalam inovasi daerah. Jadi awal mulanya saya di sekolah di SMP 1 Metro itu kami dibagi guru-gurunya, Bu. Dibagi face shield itu, kemudian saya bawa pulang. Saya lihat plastik, kok ini hanya kertas biasa. Saya bilang, waduh dipakai kok kayaknya kayak serem bener gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan Mas Imam ini kayaknya kalau pakai tapis cakep loh, saya bilang gitu. Akhirnya, iya mah, bagus mah. Akhirnya saya ngobrol dengan Mas Ilham langsung browsing juga, Bu, tuh untuk penutup sininya gimana, harganya berapa, sudah diberikan. Akhirnya muncullah masker kami yang sekalian sudah mulai diminati. Contohnya kemarin saya tunjukkan ke Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro. Kebetulan kami mau membuat film tentang pandemi ini, kebetulan saya ada di dalamnya juga. Akhirnya beliau minta untuk inovasinya, karena mereka bikin filmnya kan harus ada inovasi, apalagi ini kearifan budaya lokal. Akhirnya beliau mengangkat itu, Bu, tentang masker kami. Hasil kreativitas Rumah Tapis Lampung sudah banyak pelanggan, tidak hanya warga lokal, namun juga luar kota Lampung, seperti warga Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, dipasarkan secara online, sudah merambah ke luar negeri seperti Taiwan dan Jepang. Keunikan dan harga yang cukup terjangkau membuat kaos berornamen tapis ini disukai konsumen, bahkan oleh kaum milenial. Kaos berornamen tapis ini dihargai Rp120.000, sedangkan kemeja dijual dengan harga Rp150.000. Tadi beli kaos tapis Lampung, beli 2 kebetulan buat adik saya dan buat saya ya. Itu kan ternyata ada ukuran juga. Iya, senang, pasti senang, kan berarti ada inovasinya juga, jadi nggak cuma di kalangan anak muda atau yang tua juga ada anak-anak juga ada. Kenapa Mbak suka beli di sini? Kenapa harus berornamen tapis? Ya karena kan kebetulan kita dari warga Lampung, kita harus mencintai kreasi Lampung juga. Dan kan biasanya kalau anak muda biasa pakai kaos, tapi ini kan biar kita ada seninya juga. Jadi harus mencintai budaya Lampung dan memakai budaya Lampungnya, tapis. Di masyarakat Lampung, Metro, Bandar Lampung dan sekitarnya juga udah lumayan terkenal juga dari rumah kaos tapis Lampung ini. Kalau dari segi harga gimana Mbak? Harga sangat terjangkau dengan kualitas yang cukup premium lah. Ada saran nggak buat ini kayak begini? Kalau sarannya sih lebih inovasi agar masyarakat Lampung yang mencintai tapis Lampung juga tidak bosan ya dengan motif yang seperti ini aja. Jadi kedepannya harus lebih inovasi sih.
Kaos berornamen kain tapis Lampung ini sudah banyak, setidaknya dapat meningkatkan budaya khas Lampung, juga memberikan peluang usaha, bahkan kerajinan tapis Lampung ini sudah mendunia.